Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Dulu ketika saya masih frater, dimulai dari masa novisiat. Dalam komunitas jumlah kurang lebih 20 orang, 25 orang. Setiap hari Kamis sore kami berjumpa, kami bertemu, berdoa bersama-sama, dan setelah berdoa ada rapat komunitas. Hari Kamis rapat komunitas dengan acara Correctio Fraterna. Saling menasehati sebagai saudara. Dan masing-masing orang, saya menyebutkan nama dari teman-teman saya itu, kesalahan-kesalahan dan kekurangannya satu minggu itu. Juga saya menilai semua teman-teman dalam komunitas itu dan di hadapan teman-teman lain diungkapkan pengalaman itu. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, dan di antara orang-orang yang mendengar itu, teman-teman frater itu, tidak ada yang sakit hati. Mungkin ada yang sakit hati tapi dalam hati saja. Toh kalau dia sakit hati, dia ungkapkan di situ dan selesai saat itu juga. Hari ini dalam Injil kita mendengar, saudara-saudari, ciri khas atau identitas kita sebagai pengikut Yesus. Ciri khas dan identitas kita sebagai pengikut Yesus adalah menaati segala perintah, menaati segala nasihat atas dasar cinta kasih. Kita rela menyangkal diri, kita rela memikul salib, kita rela mengikuti Yesus atas dasar cinta kasih. Jalan cinta kasih, itulah ciri khas kita sebagai pengikut Yesus. Kita memikul salib, kita rela berkorban bukan karena terpaksa. Kita menaati aturan-aturan seperti tadi dalam bacaan kedua dikatakan, bukan karena terpaksa, tetapi karena itu adalah jalan cinta kasih. Jalan yang kita pilih sebagai identitas kita sebagai orang Katolik. Dan jalan cinta kasih itu, ibu bapak saudara-saudari, juga mempunyai efek kepada sesama. Penginjil hari ini tidak hanya menyebut sesama tetapi sebagai saudara apabila saudaramu berbuat dosa. Jalan cinta kasih yang kita pilih mesti mempunyai dampak positif kepada saudara-saudari kita. Maka tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan yang kita terima tanpa dialami oleh saudara-saudari kita. Kita tidak mungkin selamat sendirian, lalu orang lain, saudara kita, tidak selamat. Itu bukan jalan cinta kasih. Bacaan pertama bahkan lebih keras lagi menuntut. Hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Inilah saudara-saudari dasar mengapa kita perlu membangun persaudaraan satu sama lain.
Inilah dasar mengapa kita perlu hidup di dalam komunitas, hidup bersama sebagai persekutuan, tidak hidup sendiri-sendiri. Saya bertanggung jawab juga untuk keselamatan saudara-saudari saya. Saya bertanggung jawab supaya saudara-saudari saya tidak mengalami kebinasaan. Itulah jalan cinta kasih, nasihat dan inspirasi sabda Tuhan hari ini. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita menjadi orang-orang yang sungguh setia terhadap identitas dan ciri khas kita sebagai pengikut Kristus. Dan dengan demikian, semua orang yang ada di sekitar kita akan mengalami apa artinya keselamatan.